Perkenalkan, nama saya Iman Rahmatila. Saat ini saya bersama rekan-rekan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait materi praktik coaching. Saat ini saya bertindak sebagai observer dan rekan saya. Nama saya Bari Zaman, saya sebagai coach. Dan saya Merida sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Baik. Alhamdulillah untuk saat ini Allah telah memberikan kesehatan untuk kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Begini Pak, katanya Bapak ingin melakukan praktik coaching ya Pak? Ya betul. Dengan siapa Pak? Dengan Ibu Horida. Oh begitu, ya dengan Ibu Horida ya. Iya betul sekali. Baik, kalau begitu karena saat ini saya bertindak sebagai observer ya Pak ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan. Apakah boleh Pak? Boleh sekali, silakan. Ya, baik. Begini Pak, bagaimana rubrik penilaian untuk praktek coaching Bapak nanti? Untuk rubrik kami akan mengacu pada Ibu pada alur tirta. Ya. Alur tirta itu yang pertama tujuannya, kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian juga rencananya apa, kemudian tanggung jawab seperti apa nanti akan pelaksanaannya oleh coach itu seperti itu. Ya. Jadi nanti kompetensi coaching itu harus sesuai dengan alur kita. Betul sekali. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi coaching yang mana atau kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bapak? Dalam hal ini saya ingin mengembangkan siang itu siang atau pelajaran tertentu, kemudian juga mendengarkan aktif dan terakhir itu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Betul. Lalu kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang mana? Nanti untuk coaching yang saya ingin tekankan itu pekerjaan spesifik itu adalah terkait mendengarkan aktif ya. Oh yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Baik, mendengarkan. Lalu indikatornya apa Pak? Kalau mendengarkan aktif itu ketercapaiannya kira-kira apa Pak? Jadi nanti ketika coaching masyarakat itu nanti saya akan mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh coach dan saya akan mencatat apa-apa yang memang menjadi permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut. Baik. Baik Bapak, semua pertanyaan sudah dijawab, alhamdulillah. Kalau begitu silahkan Bapak melakukan coaching dengan Ibu Horida ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Mangga, Pak. Mohon izin memanggil Bu ya. Ya silahkan Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Tapi Bu kelihatannya Bu kurang ini ya, kurang ceria gitu. Kenapa? Nah itu dia Pak. Saya agak kurang fit dan ada banyak sekali permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh iya. Kebetulan saya ini sekarang sedang santai nih Bu, sedang tidak ada kegiatan. Mungkin ada hal yang perlu saya bantu. Terima kasih ya Pak ya. Sebelumnya saya juga tadinya mau minta waktu untuk Bapak. Kebetulan Bapak sudah meluangkan memberi kesempatan pada saya. Sebenarnya ada kebetulan ada hal yang ingin saya obrolkan sama Bapak. Apakah Bapak bisa membantu? Insya Allah Bu, mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Nanti ke depannya kita coba bicarakan hal yang menjadi beban bagi Ibu selama ini Bu. Yang pertama memang karena saat ini sekolah saya juga lingkungan tempat tinggal saya itu terkena dampak ya. Oh iya. Yang kedua juga permasalahan yang dialami di sekolah itu karena ada satu anak yang jarang sekali masuk sekolah ya Pak. Terus menyangkut
akhir-akhir ini sekarang ini kan sebentar lagi mau ada penilaian akhir semester. Oh, iya. Jadi saya takut anak itu tidak ikut penilaian akhir semester dan akhirnya ketinggalan pelajaran. Seperti itu Pak permasalahan saya ini. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu. Gini Bu, bisa diceritain lebih lanjut Bu bagaimana gitu realnya ketika permasalahan yang Ibu hadapi itu? Permasalahan yang saya alami ini seperti begini ya Pak, panjang sekali, mudah-mudahan Bapak bisa mendengarkannya ya Pak ya. Anak itu di rumahnya itu sangat dibutuhkan sekali untuk mengasuh anak adik balitanya ya, karena di rumahnya itu tidak ada lagi orang yang bisa dididikkan, sehingga anak itu tidak bisa pergi ke sekolah karena harus mengasuh adik balitanya itu. Seperti itu Pak yang menjadi permasalahan saya. Oh ya, kira-kira dari mana Ibu tahu kalau siswa tersebut justru orang tuanya untuk menjaga Saya pernah melakukan home visit Pak ke rumahnya. Jadi saya sudah tahu persis bahwa anak itu sangat dibutuhkan sekali oleh ibunya. Begitu. Kalau seperti itu bagaimana kira-kira cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Saya berniat akan datang lagi ke rumahnya ya, membicarakan masalah ini sama orang tuanya untuk mempermasalahkan masalah ini, karena saya anak ini harus pergi ke sekolah dan ikut melaksanakan penilaian akhir semester. Dan saya berencana untuk melakukan pembelajaran daring ya Pak ya, biar anak itu bisa mengikuti walaupun di rumah. Seperti itu. Dan alternatif yang kedua mungkin saya akan bisa mengajak anak itu untuk membawa adiknya gitu ya pergi ke sekolah Pak, seperti itu. Walaupun ya secara pribadi saya merasa keberatan, tapi kalau secara naluri ya kemanusiaan saya tidak keberatan untuk anak itu ke sekolah bersama adiknya. Tapi gini Bu, apakah bisa nanti ketika siapa anak itu belajar dengan membawa adiknya itu mengganggu tidak kira-kira Iya. ke yang lainnya itu? Begitu ya. Saya akan berkolaborasi dengan anak-anak, rekan-rekan anak-anak, jadi untuk bisa mengasuh adiknya selama anak tersebut bisa mendampingi pembelajaran untuk mempertebal itu yang jadi supaya anak lebih mengerti. Saya mungkin secara pribadi anak itu, nah anak-anaknya teman-temannya itu bisa mengasuh anak. Oh gitu, jadi diasuh oleh temannya gitu ya Bu? Gitu, jadi saling membantu Pak, Ya, seperti itu. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan Bu? Nanti untuk setelah membicarakan semua itu dengan orang tua. Ya saya akan berkolaborasi dengan anak kelas 6 ya, minta bantuan gitu ya. Yang lebih tinggi ya. Gitu supaya membicarakannya dulu ke orang tuanya tujuannya, dan saya juga nanti bisa langsung ke rumah orang tuanya lagi meminta rencana yang seperti tadi saya bicarakan. Ya, bagus Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin amin. Lalu siapa saja yang kira-kira ingin dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan ini Bu? Yang saya libatkan ya jelas mungkin anak-anak teman sekelasnya itu. Iya. Saya akan libatkan supaya bekerja sama Oh, untuk mencapai tujuan seperti yang diutarakan saya. Siap. Semangat ya Bu. Insya Saya yakin Allah, pasti bisa yuk. Insya Allah Pak. Begini, sekarang bagaimana Ibu perasaan Ibu? Setelah hari ini kita ngobrol berdua Bu, bagaimana perasaan? Alhamdulillah Pak, perasaan saat ini setelah curhat dengan Bapak agak sedikit lega ya. Jadi rencana aksi saya akan lakukan itu seperti itu, dan saya juga minta dorongan dari Bapak juga, mohon doa restunya agar rencana saya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah ya Bu, kira-kira nanti perlu kita ngobrol lagi ya Bu. Iya, perlu sekali Pak. Ya, kita untuk lebih tindak lanjut bagaimana untuk mengatasi masalah yang memang Hasilnya ya Pak. hasil yang maksimal seperti itu ya. Ya saya nanti akan menghubungi Bapak lagi, mudah-mudahan Bapak ada waktu ya Silakan. untuk saya. Saya tunggu nanti ya kapan ini. Ya, insya Allah. Terima kasih ya Pak ya sudah Sama-sama. mendengarkan curhatan saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Iya Bu. praktik coachingnya sudah selesai ya Pak ya? Alhamdulillah lancar.
Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin Iya, saya iya. tanyakan. Boleh. Baik Pak, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang tadi Bapak inginkan itu? Alhamdulillah Bu, tadi saya dengan Ibu Rida itu saya mendengarkan apa yang disampaikan permasalahan dari Bu Rida itu. Ternyata di sana Bu Rida itu menyampaikan ada seorang anak yang memang kurang maksimal hasil belajarnya, sehingga karena dia itu harus mengasuh adiknya. Baik. Tapi alhamdulillah setelah melakukan coaching, Bu Rida itu merasa terbantu, tercerahkan bahwa mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dikondisikan adiknya itu diasuh oleh teman-temannya, sehingga nanti untuk belajar bisa lebih konsentrasi dan lebih maksimal lagi, sehingga tidak menjadi hambatan bagi anak tersebut gitu. Dan juga saya mencatat beberapa yang memang menjadi keluhan-keluhan permasalahan yang seperti Ibu Rida itu dari hasil apa yang saya dengarkan dari awal sampai akhir itu. Baik. Jadi alhamdulillah Pak ya, Bapak sudah melakukan apa yang ingin Bapak kembangkan. Iya betul, mendengarkan aktif gitu Iya. ya, betul tadi saya. Baik, Bapak, setelah saya tadi melakukan observasi terhadap praktek coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu Rida, hasilnya adalah pertama, Bapak sudah melakukan kompetensi yang memang Bapak ingin kembangkan, yaitu Iya, betul. menjadi pendengar yang aktif Iya ya, betul Bu. pendengar yang baik, Nah saya dengarkan Selalu- dari awal sampai iya, akhir itu, saya betul. catat juga dari Ya, apa yang saya selalu mendengarkan Iya, apa betul. yang coach katakan gitu Iya. ya Pak ya. Tuh. Nah kemudian juga yang saya tangkap Bapak juga memang terbebas dari asumsi, menjudge juga Betul. asosiasi ya. Bapak tidak memberikan anggapan-anggapan lain terhadap Iya. situasi ibu, kemudian juga tidak menilai Iya. terhadap coach, juga tidak mengaitkan dengan pengalaman Bapak pribadi. Iya. Itu menurut saya sudah merupakan kompetensi inti sudah tercapai Siap, terima untuk kasih. mendengarkan baik. Iya, terima Gitu, kasih. Pak. Baik, terus selanjutnya yang ingin saya tanyakan satu lagi ya Pak ya. Boleh Bu, silakan. Nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Saya berencana pada nanti untuk coaching selanjutnya itu mungkin dengan Ibu atau dengan yang lain itu saya ingin mengembangkan kompetensi terkait riset atau aliran penuh. Oh iya. Saya Riset ya, Pak? ingin saya kembangkan itu, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya baik. Semoga ya Pak ya mendengarkan aktif sudah bisa, sudah mampu Ya, untuk selanjutnya present mudah-mudahan mampu juga. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Bu. atas Sama-sama perhatiannya. Bapak. Selamat Bapak. Ya, terima kasih Bu.